Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillahi nabiyil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Apa kabar semuanya mahasiswa STT Sirajul Falah semester 5, Masya Allah ya. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam mata kuliah bimbingan dan konseling ya. Bimbingan konseling ini di uh, pertemuan yang kedua, Masya Allah ini sudah kita menginjak kepada bab yang selanjutnya di dalam buku pengantar pelaksanaan program bimbingan dan konseling di sekolah oleh Dr. Andes Dewa Ketut Soekardi MBA, yang sekali lagi Bapak sampaikan ini adalah bagian dari jariahnya guru Bapak dulu di STIT Sirajul Falah, Bapak Harudin. Insya Allah ya kita akan coba kembangkan lagi keilmuan ini ya dengan konteks-konteks kekinian nanti ya. Sebelumnya kita akan bahas dulu dari beberapa bab di buku ini. Masya Allah, masih ingat ya pekan yang lalu kita sudah bahas mengenai banyak hal, yaitu mengenai pendahuluannya, ya, mengenai bahwa bimbingan konseling itu berangkat dari sejarahnya ya, ada seorang peneliti ya, seorang penggeraknya, ya itu adalah namanya the father of guidance, yaitu Frank Person pada tahun 1908 ya, 1908, yang kemudian beliau ini bergerak untuk membimbing yang awalnya tentang karir ya, tentang karir yang pada waktu itu sedang masa-masanya Perang Dunia Pertama seperti itu. Nah, ini bimbingan konseling ini sangat erat kaitannya dengan psikologi pendidikan ya, atau educational of education. Nah, ini yang kemudian dari bimbingan konseling inilah nanti muncul layanan-layanan ya, yang nanti kita akan bahas. Nah, memang kalau kita ingat kembali refresh sejenak bahwa tadinya Frank Person ini bergerak secara pribadi ya, kemudian menjadi karena dia ini mempunyai sebuah perusahaan, sebuah organisasi yang namanya Vocational Bureau, akhirnya bertingkat dan kemudian menjadi sebuah gerakan ya. Nah, kemudian ada modifikasi atau tambahan yang sifatnya namanya adalah counseling ya. Hal yang counseling ini dicetus oleh namanya Williamson di Universitas Minnesota ya, Minnesota di Amerika Serikat. Kemudian menggabungkanlah kedua ilmu ini. Nah, ini sangat penting ya, apalagi ketika kita berbicara tentang konseling itu ya, akan muncul namanya tes-tes. Nah, nanti kita akan bahas nanti di akhir dari pembelajaran kita. Nah, tahapan-tahapan konseling ini juga disebutkan ya secara dasarnya oleh Williamson itu mengenai tentang analisa, sintesis, diagnosis, prognosis, treatment, dan juga ada namanya follow up atau tindak lanjut. Supaya apa? Adanya relasi itu konseling dan dengan kegiatan mahasiswa tersebut. Nah, rekan-rekan semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa bahwa bimbingan konseling ini pun berjalan di Indonesia. Berjalan di Indonesia sejak tahun dekade sebelum Indonesia merdeka pun sudah ada. Kalau dulu masuk ke dalam perjuangan ya, baik itu di kalangan pesantren maupun di kalangan nasionalis ya. Kalau di kalangan pesantren itu lebih untuk tentang keberagamaan, persosial, ya, budaya-budaya Islam, kemudian yang lainnya yang berlaku di pesantren. Tapi kalau untuk di nasionalis,
ini sifatnya lebih kepada pendidikan yang dibawa oleh pendirinya ya. Salah satunya adalah Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sungtulodo ya, Masya Allah ya. Kemudian Ing Madiyo Mangunkarso dan Tuturi Handayani. Yang kemudian sampai sekarang masih berlaku ya di masyarakat. Seperti halnya Tuturi Handayani ini adalah ketika berada di tengah melakukan semangat, ketika depan melakukan kepemimpinan, ketika di belakang melakukan dorongan gitu ya. Dari ketiga istilah tersebut. Ini adalah motivasi, bagian dari psikologi pendidikan yang kemudian dapat dimasukkan ke dalam bimbingan konseling. Nah, itu sebelum merdeka. Bagaimana setelah merdeka di masa-masa perjuangan? Ya, tahun 40 sampai 50-an itu Indonesia itu sedang berada dalam fase-fase perjuangan juga. Bagaimana Belanda masih bercokol di negeri kita ini. Nah, kemudian fokus dari para pendiri bangsa, Pak Soekarno dan sebagainya itu lebih fokus kepada pemberantasan buta huruf, ya, kebodohan, dan mendidik bahwa kita ini sedang merdeka, dan seperti itu. Nah, mungkin kita bisa lihat lagi nanti ya, dan kemudian ada rintisan-rintisan bagaimana bimbingan konseling itu bisa diterapkan di Indonesia. Nah, ini sangat penting diketahui sejarahnya. Nanti teman-teman bisa menggali di sumber-sumber lain selain dari sumber belajar kita sekarang ini. Terlebih lagi ketika ada kurikulum 1975, ya, kemudian kurikulum pemantapan di dekade 80-an, ya, dan akhirnya menjadi undang-undang. Ya, undang-undang sampai sekarang bahwa bimbingan konseling ini sudah mempunyai badan tersendiri di dalam pergerakan kependidikan. Ya. Baik, untuk selanjutnya, ya, kalau kita lihat sendiri bahwa bimbingan konseling itu mempunyai fungsi-fungsi, ya kan, selain punya prinsip, ya, prinsip-prinsip yang perkenaan yang umum ataupun yang khusus. Nah, tentunya bimbingan konseling ini mempunyai tujuan dan mempunyai fungsi ataupun asas. Ya, teman-teman bisa ingat-ingat kembali ya bahwa fungsinya apa itu, ya, fungsi pencegahan, perbaikan, mungkin juga pemahaman, pemeliharaan, dan juga pengembangan. Nah, itu bisa kita lihat lagi. Bahkan tujuan umumnya, ya, bahwa tujuan umum dari bimbingan konseling itu tidak lain tidak bukan adalah agar orang yang membantu, ya, kita dapat membantu membantu peserta didik untuk mandiri, ya, untuk mandiri, dikenalkan bakatnya, minatnya, kemampuannya, bisa memilih, memutuskan, menyesuaikan diri dengan kesempatan pendidikan yang ada, bahkan bisa merencanakan karirnya secara umum, secara khusus. Nah, ini bisa kita lihat dari bagaimana sosial, bagaimana belajarnya, dan juga bagaimana perkembangan karirnya nanti. Gitu. Dan juga asas-asasnya. Ya, asasnya ada 12, ya, teman-teman bisa nanti simak lagi video yang sebelumnya. Mungkin itu ya penyegaran mengenai materi kita yang sebelumnya. Nah, bagaimana dengan materi kita saat ini? Nah, sudah kita masuk ke dalam kalau tadi lebih cenderung di awal, nah sekarang kita jenis-jenis layanan dan kegiatan bimbingan konseling. Kita lihat di sini ada sudah Bapak siapkan materinya. Nah, oke. Kita lihat di sini tentang bidang bimbingan konseling. Ya. Nah, bidang bimbingan konseling ini secara umum bahwa memang tujuan secara umum penyelenggaraan bimbingan konseling ini adalah membantu siswa. Ini sudah kita ketahui bersama, yang sebelumnya Bapak sudah sampaikan, adalah membantu siswa, ya, membantu siswa menemukan pribadinya. Nah, ini lebih tadi kan minat, bakat, dan sebagainya, itu tidak lain tidak bukan adalah tentang kekuatan dan kelemahan dirinya.
bahkan bisa menerima keadaan dirinya secara positif. Kalaupun itu terjadi hal yang buruk terhadap dirinya, itu harus bisa menerima keadaan itu, gitu ya, secara positif. Nah, ini yang kemudian sekolah itu memfasilitasi ya bimbingan konseling ini untuk membantu siswanya berhasil sebagai profil lulusan yang diharapkan oleh sekolah. Gitu. Nah, pengenalan lingkungan sekolah, ya, lingkungan sekolah, lingkungan alam dan sebagainya itu tidak luput dari konsen dari bimbingan konseling. Itu agar apa? Agar peserta didik itu mampu mempertimbangkan dan mengambil keputusan. Ya, untuk kapan keputusan itu? Masa depan dirinya sendiri. Ya, baik itu pendidikan maupun karir, ataupun di dalam sosial budaya di masyarakat. Ya, ya, pendidikan, bidang budaya, karir, ya itu dibimbing oleh siapa? Oleh gurunya. Nah, yang memang kita sebagai guru ini adalah kepanjangan tangannya dari orang tua sebenarnya. Nah, cuma kita guru bimbingan konseling atau kita sebagai wali kelas itu sangat sangat penting gitu ya, sangat penting untuk membantu siswa agar lepas dari yang namanya kemunduran perilaku yang dilakukan oleh siswa itu sendiri yang kita dilihat atau yang kita amati. Nah, ini. Nah, termasuk juga mengenai studi akademiknya. Maka dilakukan bimbingan belajar. Ya, seperti itu. Kalau nilainya kurang memuaskan. Nah, kalau itu bimbingannya itu mengenai perencanaan jabatan, makanya adalah bimbingan karir. Gitu. Intinya tentang karir. Bila itu adalah bimbingan terutama mengenai keadaan dirinya atau batinnya sendiri, jasmaninya, nah itu disebut dengan bimbingan pribadi sosial. Gitu. Tadi ada bimbingan belajar, bimbingan karir, juga bimbingan sosial. Ya. Kalau ini adalah menyangkut dirinya sendiri, ya, secara pribadi itu memang khusus, ya, menyangkut hubungannya dengan bimbingan sosial atau bimbingan pribadi. Bisa dipisah ini pribadi sosial, bimbingan pribadi, bimbingan sosial. Ini menurut W.S. Winkel 91. Nah, ini jadi kita bisa petakan tuh ya, bahwa bidang bimbingan konseling ini bisa kita lihat bimbingan belajar, bimbingan karir, bimbingan pribadi bimbingan pribadi sosial, bimbingan pribadi dan bimbingan sosial. Nah, kita bahas ya. Ini salah satu bidang dari bimbingan konseling. Nah, di sini kita lihat baik, kita lanjutkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bidang bimbingan pribadi sosial ini adalah membantu siswa menemukan pribadinya yang beriman dan bertakwa kepada Allah, ya, kepada Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah sendiri, dan serta sehat jasmani rohani. So, ya, bimbingan pribadi dan sosial itu seperti itu, ya, tentang akidahnya, tentang akhlaknya, ya, tentang dakwahnya mungkin, ya, tentang hubungannya dengan sesama manusia, ya, sama rekannya, itu juga masuk ke dalam bimbingan pribadi sosial ini juga, termasuk tentang ibadah, sholatnya, puasanya dan sebagainya, termasuk kebatinannya sendiri, ya, bagaimana ada juga anak-anak itu yang
merasa bahwa dirinya selalu berada dalam ancaman, ya, ancaman-ancaman, sehingga marah-marah terus, ya, teman-temannya bilang sedikit langsung marah, ya, padahal hanya bercanda. Ini ada nih pribadi-pribadi yang seperti itu, ini perlu bimbingan, ya, bimbingan kepada mereka, ya, termasuk karena apa, dalam hubungan di lingkungannya, baik lingkungan sekolah maupun pondok pesantren misalnya. Kita lanjut lagi untuk bimbingan ini, ya, sifatnya adalah pemantapan, ya, kebiasaan, ya, kebiasaan sholatnya, ibadahnya, ya. Ada juga pemahaman tentang kekuatan diri dan pengembangannya untuk kegiatan ya, yang kreatif liar, produktif, ya, dalam kehidupan sehari-hari, perannya di masa depan. Dan kreatif ini kan banyak, tergantung minat dan bakatnya. Nah, nanti kita akan ada tesnya, ya, bagaimana minat dan bakat itu. Kemudian dilakukan juga pemahaman tentang kelemahan diri. Selain kekuatan, ada lemahnya. Kamu lemahnya di sini. Nah, jadi jangan sampai mereka terjebak ke dalam kelemahannya. Ya, ketika anak tersebut senangnya menulis, itu mungkin kekuatannya. Jangan disuruh gambar. Ya, ketika anak tersebut susah di matematika, nah dia dikuatkan dalam bidang yang lain. Matematika yang gimana? Dibimbing supaya selamat, ya, tidak mendapatkan nilai yang uh, apa yang kurang, ya, seperti itu. Kemudian mengasah kemampuan dirinya, termasuk keputusan, ya, perencanaan hidup, ya, komunikasi, berkomunikasi, ini juga termasuk dalam bimbingan ini, ya, bimbingan pribadi sosial ini. Kadang ada juga anak yang sulit sulit untuk tampil, ya, public speakingnya kurang dan sebagainya. Nah, ini perlu dibimbing, ya, dibimbing dengan teknik-teknik yang sudah ada, ya, teknik-teknik yang dirasa di, sudah punya, ya, oleh pembimbing-pembimbing tersebut. Coba kita kecilkan dikit. Nah, nah, ini pemantapan-pemantapan, ya, yang dapat dilakukan oleh guru guru wali kelas ataupun guru BK. Tingkah lakunya, kalau tingkah lakunya itu nakal tentang sosial, maka ini juga ada bimbingannya, ada pemahamannya. Gitu. Hubungan dinamis, harmonis, juga sama. Ya. Jadi guru BK itu pun tidak hanya mengurusi anak-anak yang nakal saja sebenarnya. Anak-anak yang baik juga didekati. Ya. Untuk apa? Dilejitkan lagi potensinya. Itu bisa. Kemudian selanjutnya bahwa bimbingan konseling bidang pribadi sosial ini mempunyai uh, pemantapan yang lain, ya. Pemantapan di bidang sikap dan perilaku ataupun kebiasaannya. Nah, ini bidang yang lain nih. Bidang apa? Bukan pokok tapi pengembangan, ya, pengembangannya. Pengembangan ini berbeda. Uh, Kalau di sini hanya ditunjukkan pemantapan, kalau di sini lebih dari usaha-usaha penanggulangannya, pengambilan keputusan, ya. Nah, bimbingan konseling ini dalam bidang sosial, ya, ini membantu pemantapan yang lain juga dalam bidang masyarakatan, komunikasi, ya, hampir mirip, ya, sebenarnya hampir mirip seperti itu. Kita lanjut saja ke bimbingan yang selanjutnya. Nah,
Kalau tadi tentang pribadi dan sosial, ya sudah kita bisa pahami tadi ya. Nah, ada juga bimbingan belajar. Bimbingan belajar ini sifatnya akademik. Ya, ketika akan menyiapkan pendidikan selanjutnya yang lebih tinggi bisa, atau menemukan cara belajar yang tepat bisa. Jadi gaya belajar itu kan ada gaya belajar yang auditori, ya, pendengar, ada gaya belajar visual, dia bisa hanya bisa melihat baru paham. Ada juga yang kinestetik, jadi anak itu yang kalau dia menulis dia paham, gitu. Ada juga. Ya, jadi cara-cara belajar itu dibimbing, gitu. Nah, juga dalam memilih program studi yang sesuai, ya, kesulitan-kesulitan dalam belajar ini juga di apa ditempuh, ya. Nah, ini rinciannya sama tentang pemantapan eh, sikap dan kebiasaan belajar yang efektif, efisien, produktif, ya. Sistem belajar yang berlatih secara mandiri maupun kelompok. Kalau tidak ada kelompoknya, apa ketika dia belajarnya kurang, coba diberikan kelompok, ya, anak nanti ada strateginya tuh, anak yang pinter berada di kelompok-kelompok tersebut, dia bisa membimbing, dan anak yang pintar tersebut dibimbing supaya apa, mau untuk menjadi stimulus, ya, sebagai responden, ya, sebagai orang yang selalu merespon dalam apa namanya ketika ada kesulitan rekannya, dia bisa bahkan dia bisa mewakili temannya tersebut untuk bertanya kepada guru mapel ketika di kelas. Bimbingan kelompok atau bimbingan mandiri, ya, juga bisa dilakukan. Ya. Dalam kenyataannya, bimbingan belajar ini ada kesulitan dan hambatan. Ya, tentu saja ini pasti, ya. Ya, ini tidak sulit ditemukan, pasti ada. Mungkin dia masih siswa tersebut berpikir, untuk apa belajar, masa depanku suram. Ini ya, sikap siswa itu ya asal sekolah saja, daripada nganggur di rumah, mending sekolah. Ya, ini ya, bahkan sikap-sikap yang cari sekolah yang mudah lulus, gitu ada juga, ya, gitu, mudah lulus dan sebagainya, ya, ya silahkan saja, ya kan, cepat selesai, ya kan, ya, silahkan, yang penting bimbingan tersebut sesuai dengan tujuan yang diharapkan dan bisa menggapai cita-cita yang diraih, ya, tidak masalah. Kalau untuk masalah biaya rendah atau yang favorit, yang mudah lulus, ya serah, bisa, ya. Biasanya kan ada metode-metodenya, gitu. Kemudian siswi kelas 12, ya, untuk memikirkan beberapa alternatif pilihan program studi lanjutan sebagai prioritas, misalkan bahasa Inggris atau bahasa Arab, kalau itu bisa. Lanjut ya, untuk bimbingan karir. Nah, bimbingan karir ini adalah bimbingan dalam menyiapkan diri dan menghadapi dunia pekerjaan dan memilih lapangan pekerjaan atau jabatan profesi tertentu untuk membekali dirinya. Ya. Biasanya ini di tingkat SMK, ya. SMK itu bimbingan karir ini penting. Nah, ini ya. Kalau yang SMP memilih sekolah yang selanjutnya. Kalau SMA ini ada dua pilihan, dia mau bekerja atau dia mau kuliah. Kalau yang SMK ini pasti bekerja, biasanya bekerja dia. Karena ini siap untuk masuk ke dalam industri. Bisa nggak dia langsung kuliah? Bisa saja, tapi sedikit biasanya. Ya, kalau SMA biasanya dia kuliah.
Ya. Bila mana seorang tidak merasa puas dalam bidang pekerjaannya, dia akan merasa frustasi dan tegang. Dia mungkin pindah ke bidang pekerjaan yang lebih dapat lebih puas lepas dari tentang balas jasa. Atau ingin dibayar mahal mungkin ya, atau dan sebagainya, itu lebih mudah lah dalam pembiayaan atau dalam bukan pembiayaan dalam apa pemberian upah. Ya. Nah, saat siswa mulai memikirkan hal pekerjaan berbeda-beda, ada juga siswa yang sudah mempunyai gambaran jelas tamat sekolah akan lanjut ke tingkat yang mana, gitu kan? Jadi selama duduk di bangku sekolah menengah atas, tuntutan yang terkandung dalam jabatan atau profesi tertentu, ya, pasaran kerja, program studi akademik, ya, dia harus siap menghadapi frustasi-frustasi karena jabatan yang diidam-idamkan, ya. Karena banyak juga tuh siswa SMK atau SMA itu ingin menjadi manajer, menjadi direktur di perusahaan. Itu ada juga. Bahkan dia ingin jadi operator di perusahaan yang mana itu. Nah, termasuk ketika di SMK perkantoran dia ingin masuk ke dalam kantor ini itu, ya. Nah, itu dibimbing tuh oleh gurunya. Ya biasanya nanti sekolah akan mempunyai MOU dengan kantor-kantor tersebut. Nah, penyiapan guru itu disiapkan tentang dirinya. Jadi dari sisi apa support atau dukungan, ya, sekolah terhadap siswa, pemahaman diri, orientasi informasi, ya, pada umumnya khususnya, atau terhadap dunia kerja. Karena kalau dunia kerja itu dia punya persyaratan, punya apa itu dipersiapkan dari sekolah, ya, bahasa Inggris mungkin ya, atau bahasa Mandarin dan lain sebagainya. Nah, atau dia berorientasi tentang perguruan tinggi yang lebih tinggi, ya, pendidikan yang lebih tinggi yang akan diraihnya. Karena ada jalur karir yang tidak dikembangkan, ya, tidak melalui tamatan menengah atas atau kejuruan, tapi lewat strata 1. Ya, mungkin itu tentang bidang bimbingannya. Jadi sudah dipahami ya berapa bidang yang dapat di apa wilayah dari bimbingan konseling menurut buku ini. Baik, nah kalau tadi bidangnya, sekarang jenis-jenis layanannya. Ya, jenis-jenis layanannya ini tentunya banyak. Ya, tapi kita akan coba lihat di sini ada jenis layanan dan kegiatannya. Gitu. Kegiatan. Kalau tadi bidangnya, ya. Kalau sekarang layanannya. Atau di sini layanan orientasi, ya. Nah, biasanya ini di awal sekolah masuk, ya, bahwa peserta didik itu diberikan pengaruh-pengaruh tentang lingkungan sekolah yang baru dimasuki, ya, terutama juga untuk orang tua. Orang tua tidak luput, peserta didiknya dan orang tuanya itu dipengaruhi oleh layanan ini nanti. Dilayani oleh layanan ini. Lingkungan, fasilitas sekolah, ya, kemudian hak kewajibannya, ada organisasi atau wadahnya, ya. Ini bisa diambil ya nanti uh, oleh siswa. Kurikulumnya, gitu. Nanti akan didapatkan apa saja ya kurikulumnya itu. Ya. Kemudian juga karir dan bantuan apa BK untuk jenis masalah atau kesulitan itu termasuk fasilitas sekolah sebenarnya. Nah, layanan informasi kalau tadi orientasi untuk pengaruh di awal-awal masuk sekolah dan juga dalam pelaksanaan pembelajaran, ada layanan informasi, ya. Orang tua juga harus mengetahui informasi, yang menerima atau memahami informasi. Nah, contohnya tentang apa? Tugas-tugas perkembangan masa remaja akhir. Ya, ini juga dikasih tahu nih. Ya. Orang tua harus ditahu tugasnya apa.
Misalkan remaja akhir itu sudah masuk ke usia dewasa, dia mempunyai tanggung jawab, ya. Kalau misalkan itu dia prabalik, sudah menjelang balik, dia harus di diberikan informasi-informasi terkait ibadah dan sebagainya, cara mandinya dan sebagainya. Atau informasi mengenai bakat, minat, tata tertib sekolah, nilai-nilai sosial, adat istiadat, mata pelajaran dan pembidangannya, ada program inti dan sebagainya. Jadi informasi nih, ya, jadi bimbingan konseling ini uh, bisa masuk ke dalam PPDB sebenarnya. Nah, nanti akan masuk dalam saat ketika penerimaan siswa baru, yaitu interviewnya. Ini masuk nih, walaupun bisa berkolaborasi dengan guru-guru yang lain. Ada layanan penempatan dan penyaluran. Apa ini? Ya, penempatan untuk kelas, kelompok pelajar, jurusan. Ini juga koordinasi dengan bimbingan karir, supaya minat dan bakatnya juga terasah di bidangnya masing-masing, hal yang potensinya masing-masing. Nah, ini tadi ya, pendapatan kelas, penyaluran kelompok sebaya. Nah, mungkin ada klub-klub Inggris, klub-klub bahasa Inggris, maksudnya Inggris, klub-klub Arabic Club dan sebagainya, termasuk public speaking. Nah, ini penting. Nah, layanan pembelajaran, belajar kita sama. Ya, materi belajar yang cocok dengan kecepatan dan kesulitan belajarnya. Ini ada layanan. Ya. Tentang pengembangan kemampuan komunikasi. Ya. Seperti itu. Sikap dan kebiasaan, membantu memantapkan pilihan karir, orientasi belajar pentingnya, dan hidup berkeluarga. Ini juga ada. Konseling perorangan, perseorangan. Nah, ini lebih dalam lagi nih, ketika ini yang biasanya dihadapi di sekolah oleh anak-anak yang nakal, ya, atau bahkan oleh anak-anak yang dirasa punya potensi atau minat yang luar biasa. Ini di dianalisa nanti, ada tesnya, di sini nanti, pengenalan, analisis kan ini ada nanti, ada metodenya seperti itu. Nanti teman-teman bisa cari ya, bagaimana pengentasan permasalahan siswa ini, ada langkah-langkahnya. Nah, ini yang sudah kita dapatkan kemarin ya, minggu yang lalu nih. Kemudian tahap pembukaan, teknik konselingnya nih ya. Teknik konselingnya itu ini rundownnya ini nih. Pembukaan, kita eksplorasi, mungkin tanya jawab. Nah, ada tahap pengubahan tingkah laku. Di sini eksplorasi termasuk tes-tes itu. Kemudian ada perubahan tingkah laku, pengubahan, ya, supaya ada pengubahan. Ya, kemudian penilaian lanjut adalah ketika diterapkan. Maka dalam tahap 3 dan 4 ini biasanya anaknya masih dalam pemantauan, ya, pengawalan dari jauh. Ya, ini pemahaman, pengentasan kelemahan diri, pengembangan kemampuan berkomunikasi, dan lain sebagainya. Nah, pengembangan dan pemantapan kesulitan karir dan pendidikan lanjut yang sesuai dengan rencana karir. Layanan bimbingan kelompok, ya sama nih. Nanti ada penjelasannya di selanjutnya ya. Homeroom, ya, punya homeroom, ya, bisa biasanya akan mengungkapkan masalahnya itu agak gimana ya kalau masih belum terbiasa. Kalau kelompok biasanya ada sebelum melakukan bimbingan kelompok itu, konselor itu biasanya dia akan
melakukan pendekatan satu persatu kepada setiap orang kalau belum kenal ya. Kemudian mendekatkan peserta konseling atau klien, antara klien gitu. Biasanya ada tuh, supaya ketika terjadi masalah dia akan mudah tuh mengungkapkan. Bahkan juga ada teknik yang tidak sama sekali kenal gitu. Ketika duduk di kelompok tersebut langsung bicara, saya masalahnya ini. Ya, kalau untuk sekolah-sekolah yang siswanya banyak, belum tentu semua orang tahu atau kenal. Ya. Tapi biasanya ini bimbingan kelompok ini biasanya untuk klub ya, untuk sebuah klub. Memang mereka itu bergerak di kelompok tersebut. Ada ya kan. Ada juga ya. Atau organisasi tertentu di dalam sekolah. Unit-unit kegiatan ya. Bukan ya. Ada dua jenis kelompok. Kelompok yang tetap, ya dia punya anggota. Ada juga kelompok tidak tetap atau insidental. Nah, memang dia punya kelompok. Nah, kelompok-kelompok inilah yang dibimbing gitu, oleh konselor. Ya, dijadwalkan kelompok tersebut itu dijadwalkan yang sudah diatur oleh guru pembimbing, disusun, jadwal itu disusun ya, kegiatannya apa saja ya, apakah itu sekali 2 minggu, situasi dan kejadian aktual gitu. Ya. Situasi yang terjadi itu juga dimasukkan dalam jadwal itu ya, dalam kegiatan ya, jadwal di dalam pembahasan di dalam jadwal tersebut ya, termasuk barang-barang terlarang, mengisi waktu tentang mengisi waktu senggang ya, dan sebagainya lah ya. Kalau sekarang tentang media sosial dan hal-hal yang diperlukan oleh konselor untuk diperbaiki. Lanjut lagi. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bimbingan kelompok tersebut diatur sedemikian rupa ya agar memberikan manfaat bagi kelompoknya ya. Lebih ditekankan kepada para siswa-siswa di dalam bimbingan kelompok tersebut diberikan kesempatan luas untuk berpendapat, berbicara yang terjadi di sekitarnya. Ya boleh macam-macam, ada yang positif, ada yang negatif, silahkan. Itu dinamika namanya. Dan juga pemahamannya juga harus objektif. Apa itu? Ya tidak subjektif. Itu ada datanya, ada data faktual, ya kan? Secara fakta dari sisi yang dia lihat. Gitu. Ya. Kemudian sikapnya positif terhadap timbul sikap positif dalam diri dan lingkungan. Ya. Apa itu maksudnya? Menolak hal-hal yang buruk. Ya. Nah, ayo kita tawuran saja, nggak boleh itu. Bagaimana ya? Kelompok-kelompok tersebut dibimbing ke yang
baik kalau memang sikapnya negatif. Ya. Kemudian dilakukanlah program-program kegiatan untuk mewujudkan penolakan terhadap yang buruk. Ya. Penolakan terhadap yang buruk. Dilaksanakan kegiatan-kegiatan nyata dan langsung untuk membuahkan hasil sebagaimana yang mereka programkan semula. Ya, kan biasanya ada rencana tuh. Ya, kegiatan yang nyata itu langsung diprogres, ya, diprogres terhadap kelompok tersebut. Ya. Lanjut eh, ada sehingga kelompok tersebut punya maslahat bagi lingkungan. Ya. Guru pembimbingnya ada, ya, dan lain sebagainya. Baik, kalau tadi bimbingan kelompok, sekarang konseling kelompok. Nah, beda ya. Konseling kelompok di sini lebih dalam lagi, ya. Suasananya lebih dalam lagi, layanannya lebih dalam lagi daripada bimbingan. Maksudnya kemana? Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam melatih, melatih, kemudian mengetahui bakat-bakatnya atau minat masing-masing. Itu ada tesnya. Makanya kalau konseling itu ada tesnya. Masih ingat nggak tes otis? Nah, tes otis itu salah satu bentuknya. Nanti ada tes yang lain tuh. Itu kita belajar ya. Ini ada tujuan konseling itu di kelompok ini tadi. Melatih, mengembangkan, ya, tahapannya tuh, ya. Ada tahapan-tahapan dalam pelaksanaannya. Ini silahkan dibaca. Tahap pembentukan, tahap peralihan, seperti itu. Tahap kegiatan pengakhiran. Ya. Nah, materinya itu apa? Nah, ini materinya. Silahkan. Oh, pertemuan pertama kita tentang materi ini. Sekali itu guru konseling cari bahannya, materinya dari luar. Tentang ini nih, judulnya silahkan. Oh, pertemuan selanjutnya tentang kelemahan diri, perencanaan dan keberwujudan diri. Materinya kan macam-macam tuh. Oh, kadang-kadang kemampuan komunikasi, ya. Bisa nggak setiap pekan? Bisa. Atau sepekan 2 kali bisa. Ya. Nah, ini juga tidak bisa jadi ini eh, sifatnya itu bukan hanya materi, tapi aplikatif. Langsung dibuat form-form untuk apa namanya diterapkan langsung di sana ya oleh kelompok tersebut dalam lingkungannya. Itu bisa tuh. Nah, ketika mereka sudah mendapatkan materi ini. Atau langsung dibuatkan template tentang CV ketika akan masuk ke dunia kerja. Bisa, ya. Langsung, oh silahkan bikin CV-nya nih, langsung praktek, gitu kan, dan lain sebagainya. Ketika dia dites, ternyata dia lebih cocoknya ngelamar ke perusahaan yang seperti ini, bagiannya ini, gitu. Ya, ada tes-tesnya. Oh, dia sifatnya introvert nih, dia cocoknya bagian apa namanya media media yang tidak banyak dengan orang, tapi dia sebagai juru kameranya, sebagai ngetik-ngetiknya. Oh, dia orangnya ekstrovert nih. Oh, dia berarti menjadi seorang apa namanya hostnya, manajernya, ya. Oh, dia ini orangnya empati ini. Dia bagusnya sebagai orang yang HRD-nya bidang ini, gitu kan. Bisa. Atau penggalang dana ketika, atau dia sebagai marketingnya, seperti itu. Kalau di dunia kerja. Nah, menurut Prayitno, nah, konseling kelompok dan layanan ini merupakan dua jenis layanan yang saling berkaitan sangat besar, ya, sangat besar.
Ya. Kedua layanan tersebut ya dalam kegiatan kelompok ini ya bimbingan kelompok maupun keseluruhan ini perlu ditampilkan oleh seluruh anggotanya adalah membina keakraban dalam kelompok ya, garis ya terbina melibatkan diri bersama-sama menuju tujuan ada aturan yang dipatuhi berkomunikasi yang bebas terbuka tapi santun dan ya, serta dalam seluruh kegiatan kelompok jangan ada yang tidak hadir ya membantu anggota lain dalam kelompok memberikan kesempatan kepada anggota untuk kelompok menyadari pentingnya kegiatan kelompok ini ada materinya nih ini kalau bisa di materi-materi ini materi-materi apa bimbingan konseling ini materi-materi apa layanan ya supaya kelompoknya tahu mereka akan diperlakukan seperti apa ini materinya nih. Nanti teman-teman bisa cari materi tersebut di jurnal atau di Google lah cari ya silahkan materi-materi mengenai profil yang akan ditampilkan oleh kelompok tersebut ya. Harus bersama-sama dibangun why-nya apanya kemudian bagaimana caranya itu. Jika ada masalah bagaimana cara penanganannya mengatasi masalah itu nanti ada di dalam materi tersebut teman-teman bisa berikan penanganan ya dalam materi itu kita latihannya. Baik. Itu ya tadi tentang masalah-masalah yang dilayani oleh eh, konseling kelompok dan bimbingan kelompok dan juga bimbingan konseling secara umum yang sebelumnya tadi bimbingan belajar dan sebagainya. Nah, penyelenggaraan bimbingan konseling kelompok ini untuk satu masalah misalnya 30 atau 1 jam bahkan 2 jam itu paling mentok 2 jam ya itu paling mentok lebih dari 2 jam jangan gitu harus jeda ya tidak boleh kita itu uh, overload dari batas ini 30 menit bisa ya, maksimal ini ya. Nah, seperti itu ya apabila kelompoknya itu ada dua tapi sama jangan dipecah tapi disinkronisasi ya. Dan ketika masalah itu selesai dibicarakan selesai ya, dapat segera dibubarkan kegiatan kelompok tersebut bimbingan tersebut selesai maksudnya ya kelompoknya bisa berjalan lanjut tapi eh, bimbingan tersebut dinyatakan selesai dan bertahap ke apa ke kegiatannya yang lebih lebih tinggi lagi levelnya ya. Karena bimbingan yang seperti ini biasanya ada masalah ya masalah kemampuan yang kurang tumbuh ya pasti ada masalah nah ketika selesai masalahnya silahkan ke tahap yang selanjutnya demikian dari Bapak tentang materi ini ya kita akan masuk ke dalam materi yang selanjutnya Insya Allah di pekan depan ya kita sedikit demi sedikit ya kita sudah 2 pertemuan masih ada eh, sekitar 4 tambah 2 6 ya betul ya 6 pertemuan lagi kalau nggak salah nanti kita bisa tes ya kalau nggak salah minggu depan ada tanggal 25 kalau nggak ada ya berarti kita pertemuan ini kita jeda minggu depan kita lakukan kegiatan-kegiatan lain secara online ya seperti itu tanpa harus absen mungkin melihat jurnal atau kita akan bikin penugasan ya selama 1 minggu tersebut
Baik, mungkin itu dari Bapak. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.